السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya kita saat ini berada di salah satu dari bulan-bulan haram. Bahkan bulan kita ini memiliki kekhususan, keutamaan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalamnya. Bulan ini Nabi SAW sebutkan dengan syahrullah, dengan bulannya Allah, yaitu bulan Muharram, bulan yang agung, bulan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini kita disunahkan untuk berpuasa sebagaimana Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Seutama-utama puasa sunnah setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua untuk berpuasa di bulan ini dengan menyebutkan bahwasanya puasa di bulan Muharram ini akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Muharram, puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram ini, atau yang dikenal dengan puasa Ashura, adalah akan menghapus dosa-dosa satu tahun yang telah lalu. Rawahu Muslim. Disyariatkannya puasa hari Ashura ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari musuh terbesarnya, yaitu Fir'aun. Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan kaum muslimin dari kaumnya Nabi Musa dari musuh yang terbesarnya, musuh yang paling durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, di mana mereka telah membuat Bani Israel saat itu menjadi kaum yang sangat lemah. Dibunuhnya anak laki-laki dan dibiarkan kaum perempuan untuk hidup. Hal itu semata-mata agar Bani Israel ini menjadi semakin lemah dan tidak mampu untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghendaki bahwasanya al-haq pasti akan menang. Meskipun kebatilan itu sangat besar dan sangat kuat, pada akhirnya Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kebenaran itu, agar Allah Azza wa Jalla tanamkan di hati orang-orang beriman bahwasanya mereka harus yakin bahwa kebenaran itu
pastilah akan menang pada saatnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki hak ini untuk nampak, Allah Azza wa Jalla selamatkan bayi Nabi Musa di antara bayi-bayi yang lainnya dari bayi-bayi Bani Israel. Bahkan Allah Azza wa Jalla menghendaki agar bayi ini dia hidup di keluarga Fir'aun atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi Musa ini telah dewasa, telah kuat dan siap untuk menerima risalah dari Allah Azza wa Jalla, Allah pun mengangkat Nabi Musa untuk menjadi rasulnya dan memerintahkan agar dia datang kembali kepada Fir'aun untuk mendakwahinya, barangkali dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Fir'aun pun menolak. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Fir'aun, fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia pun mendustakan Nabi Musa dan bermaksiat kepadanya. Dia berpaling kemudian berusaha untuk memusuhi Nabi Musa. Dia pun mengumpulkan bala tentaranya dan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka ketika hujjah tidak mampu, hujjahnya Nabi Musa, dalil-dalil yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Fir'aun tidak mampu untuk ditentang, dilawan oleh Fir'aun, maka Fir'aun pun mengumpulkan para penyihirnya. Dia mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah semata-mata sihir saja. Dan dia pun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan sihirnya Nabi Musa menurut pendapatnya. Maka Allah Azza wa Jalla pun firman tentang hal ini, fajama'as saharatu limiqati yawmin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Maka Fir'aun pun mengumpulkan para tukang sihir pada hari yang telah ditentukan, dan dia mengatakan kepada manusia, pada rakyatnya, berkumpullah kalian agar kita bisa mengikuti para penyihir jika mereka telah menang. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pun kita tahu semua terjadilah peperangan antara tukang sihirnya Fir'aun dengan apa yang dimiliki, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Faghulibu hunalika wanqalabu khasirin. Maka mereka pun dikalahkan di tempat tersebut dan mereka menjadi hina. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan para tukang sihir itu pun langsung bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka mengatakan kami beriman dengan Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Maka Fir'aun pun kemudian menggunakan kekuatannya dan dia mengancam Bani Israel dan juga para tukang sihir tadi yang telah beriman pada Nabi Musa, jika mereka tidak kembali kepada Fir'aun dan menuhankannya, maka mereka akan dibinasakan. Di situ Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada Nabi Musa untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel dari Fir'aun. Dia pun membawa semuanya. Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam sampai pada akhirnya mereka tertahan oleh lautan di depannya. Maka kaumnya Nabi Musa merasa bahwa disinilah mereka akan berakhir. Di depan mereka ada lautan, sementara di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya yang siap untuk melumat menghabisi mereka semua. Dalam hitung-hitungan manusia, tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Semua mereka sudah tidak memiliki harapan. Mereka tidak mampu untuk mengalahkan, untuk menghadapi tentara Fir'aun. Bagaimana mereka mampu menghadapinya? Mereka adalah kaum yang terusir. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi tentara Fir'aun, apalagi bisa mengalahkannya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka bukti bahwa al-haq, bahwa kebenaran
pasti akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun." Maka ketika dua kelompok tadi sudah saling berhadap-hadapan, sudah saling melihat Bani Israel, mereka sudah melihat tentara Fir'aun dan tentara Fir'aun sudah melihat Bani Israel dan mereka siap untuk menghabisi Bani Israel. Falamma tara al-jam'an, maka ketika dua kelompok tadi sudah saling melihat, qala ashabu Musa, berkatalah teman-temannya Musa Bani Israel, inna lamudrakun, sungguh pasti kita semua akan binasa, kita semua akan tertangkap dan dihabisi. Maka disinilah Nabi Musa memperlihatkan kekuatan tawakal, keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kemenangan, bahwasanya al-haq pasti akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan penuh keyakinan Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan sekali-kali tidak akan terjadi yang seperti yang kalian anggap. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Sungguh bersamaku ada Rabbku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Di saat itulah Allah Azza wa Jalla menunjukkan, memerintahkan pada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian terbelah lautan tersebut dan kaumnya Nabi Musa pun melewati jalan tersebut. Sampai ketika mereka telah sampai pada tepian yang ujung, semuanya telah keluar dari lautan dan dilihat bahwasanya semua Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah lautan. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada lautan tersebut untuk kembali bersatu dan menenggelamkan Fir'aun. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Nabi Musa mengatakan, Rabb kalian akan menghancurkan musuh kalian dan menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian dia akan melihat apa yang kalian lakukan setelah itu. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun yakin akan al-haq ini, akan kemenangan ini, bahwasanya itu akan diraih oleh kaum muslimin di negeri Palestina dan juga di negeri-negeri yang lainnya, karena al-haq pasti akan dimenangkan pada saatnya. Kemudian Nabi Musa pun disuruh untuk berpuasa di hari tersebut karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan demikianlah jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah dengan lisan kita saja, akan tetapi kita juga harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla dengan ibadah-ibadah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada kita semua. Di antaranya puasa, bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Maka Rasulullah pun mengatakan pada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunah?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Faqalu, mereka pun mengatakan, orang-orang Yahudi mereka mengatakan, "Hadza yaumun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran." Ini adalah hari yang agung, hari di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun berpuasa di hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Fanahnu nasumuhu, maka kami pun ikut berpuasa di hari itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka beliau pun berpuasa di hari itu dan merintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di hari itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan puasa di hari itu, yukaffirus sanatal madiyah
dia dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Kemudian Rasulullah SAW pun menginginkan agar puasa kita ini berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi, dan beliau berniat untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasi'. Kalau datang tahun depan, insyaallah kami akan puasa pada hari yang ke-9. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, sumu yauma asyura fakhalifu fihi al-yahud fasumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasalah kalian pada hari Asyura dan selisilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau dengan sehari setelahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala 'idhami ni'amihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beginilah yang dilakukan oleh teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Asyura. Beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada Nabi Musa dan juga umatnya. Tapi di kemudian hari ada sebagian orang yang merubah hari syukur ini menjadi hari kesedihan, di mana mereka tidak menjadikan hari itu sebagai hari untuk berpuasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadikan sebagai hari untuk berkabung, karena di hari itu katanya salah seorang dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh dari putranya Ali bin Abi Thalib. Mereka menjadikan itu ada sebagai hari kesedihan, melukai dirinya. Kemudian mereka melukai dengan senjata sampai mengeluarkan darah. Ini semua tentunya tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk dari umatku orang-orang yang mereka jika ditimpa musibah mereka kemudian memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek baju dan memanggil dengan panggilan jahiliyah. Dalam riwayat Muslim dari Abu Burdah bin Ibnu Abi Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Abu Musa al-Asy'ari beliau sakit, beliau sampai pingsan dan beliau menaruh kepalanya di pangkuan istrinya. Kemudian ketika itu istrinya histeris dan dia pun teriak dengan keras sampai akhirnya Abu Musa terbangun dan dia pun mengatakan, "Ana bari'um mimman bari'u minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya berlepas diri dari apa-apa yang Rasulullah dulu berlepas diri darinya. Bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Beliau berlepas diri, beliau mengatakan aku berlepas diri, yakni Rasulullah SAW. Beliau mengatakan aku berlepas diri dari kaum wanita yang dia suka berteriak-teriak ketika dia tertimpa musibah. Dia menyobek-nyobek bajunya ketika dia tertimpa musibah, dan dia memotong-motong rambutnya ketika dia tertimpa musibah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari yang seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika dia tertimpa musibah
sampai melukai dirinya, sampai mengeluarkan darah dari tubuhnya sebagai bentuk rasa iba atau rasa sedih yang berlebih, yang tentunya ini tidak sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan wal Husain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua pemuda pemimpin dari pemuda-pemuda di surga kelak. Tapi tidak seharusnya ketika kita kemudian bersedih atas kematiannya, kita kemudian melanggar aturan-aturan dari syariat ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal. Kita tidak boleh melewati batasan-batasannya. Apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ini adalah berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Musa dan juga kaumnya yang beriman saat itu. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk dan juga mengamalkan petunjuk tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya qawiyyu ya aziz anjil muslimina fi Falastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan wa fi Falastin ya dhal jalali wal ikram. Allahumma dammir a'da'aka a'da'a din min al yahud al ghasibin wa awanihim min al kafarat al zalimin ya qawiyyu ya aziz ya dhal jalali wal ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.